Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Bunda Kinan. Kali ini saya mau membagikan resep risol sayur jualanku dengan bahan-bahan ekonomis tapi rasanya gurih dan enak. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya dan tonton sampai selesai. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya ya. Ada tepung terigu, wortel dan kentang, ada garam, tapioka, telur, daun bawang dan seledri, minyak goreng, bawang merah bawang putih yang sudah dicincang halus, ada kaldu bubuk, dan lada. Jangan lupa siapkan tepung panirnya ya untuk baluran. Untuk resep lengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi ya. Cara buatnya, tumis bawang merah bawang putih yang sudah dihaluskan sampai harum dan berubah warna. Setelah harum dan berubah warna, lalu masukkan air ya. Setelah itu, baru masukkan wortel kentangnya. Dan ditambahkan air lagi sampai wortel kentangnya terendam semua. Setelah sayurannya terendam, masukkan bumbunya seperti garam, kaldu bubuk, lada bubuk, daun bawang seledri. Jangan lupa ditambahkan sedikit gula, biar rasanya gurih dan sedikit manis. Lalu kita aduk rata, didiamkan beberapa menit sampai sayurannya benar-benar matang dan sudah empuk, airnya pun sudah meresap. Sambil menunggu sayurannya matang, aku mau siapkan bahan kulitnya ya. Ada terigu, masukkan tepung tapioka, garam, kaldu bubuk, dan masukkan telur. Lalu masukkan airnya sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk-aduk. Ini masih sangat kental, ditambahkan lagi airnya. Sambil terus diaduk sampai adonannya agak encer. Tapi tidak terlalu encer, tidak terlalu kental ya. Aku aduknya pakai mixer ya. Karena setelah ini akan aku mixer lagi biar lebih cepat. Kita mixer sampai adonannya benar-benar halus dan tidak ada terigu yang masih berkerindil ya. Kalau masih agak kental, boleh ditambahkan air lagi. Setelah dimixer dan adonan sudah halus, lalu kita tambahkan minyak goreng sambil diaduk rata. Setelah diaduk rata, kita diamkan adonannya kurang lebih 30 menit. Sekarang kita kembali untuk adonan isinya. Sekarang sayurannya sudah empuk dan airnya tinggal sedikit ya. Lalu kita tambahkan sedikit terigu sambil diaduk rata. Dan isian sayurnya itu menempel ya, dan diaduk sampai kering, sampai bahan isiannya kalis. Kita kasih terigu di sini agar isiannya tidak ambiar ya saat dicetak. Setelah adonan kalis dan kering, kita dinginkan.
Sekarang tinggal kita buat kulit risolnya. Setelah wajannya dipanaskan, tuangkan 1 sendok sayur adonan, lalu diratakan. Diamkan sampai mengering ya. Kita gunakan api sedang ya, jangan terlalu besar. Setelah pinggirannya sudah terangkat, berarti sudah kering. Lalu kita angkat. Kita cetak semua adonannya sampai selesai ya. Setelah adonannya selesai, kita cetak. Kita siapkan tepung panir, bahan isinya, sama cairan pencelupnya. Untuk cairan pencelupnya, aku pisahkan 1 mangkok adonan kulitnya ya. Kita ambil 1 lembar kulit risol, lalu diisi. Jangan lupa untuk permukaan yang halusnya itu ada di dalam, agar saat digoreng nanti tidak pecah ya. Kita lipat, lalu celupkan ke dalam celupan. Digulingkan ke dalam tepung panir sampai merekat. Kita ambil lagi 1 lembar kulitnya. Kulitnya tipis dan lentur ya. Kita beri isi, lipat seperti amplop. Digulung, jangan lupa bagian halusnya ada di dalamnya. Lalu dicelupkan ke dalam cairan pencelup. Digulingkan lagi ke tepung panir. Tepung panirnya agak ditekan-tekan agar menempel dan saat digoreng itu tidak buyar. Kita cetak semuanya sampai selesai ya. Ini hasilnya sudah dicetak. Lalu kita panaskan minyak goreng. Setelah panas, kita masukkan risolesnya 1 persatu. Jangan menggoreng risoles terlalu banyak ya. Kita tunggu sampai satu permukaannya agak kuning kecoklatan. Setelah kaku dan kuning kecoklatan, kita balik. Tidak perlu dibolak-balik ya. Cukup 1 kali balik saja. Setelah kedua sisinya berwarna kuning keemasan, boleh kita angkat. Ini risolesnya sudah agak kaku. Jangan terlalu lama untuk menggorengnya, karena kalau terlalu lama risolesnya bisa mengembang dan pecah. Setelah diangkat, lalu ditiriskan ya.
karena kandungan minyaknya banyak ya. Kalau risoles itu penyerap banyak minyak. Kita tiriskan dengan posisi berdiri seperti ini. Ini dia hasilnya yang sudah digoreng. Hasilnya kokoh dan tahan lama ya. Lalu aku rapikan dalam kardus dan siap diantar. Selamat mencoba.